Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita mereview Premium Live Event Money in the Bank 2024 yang diselenggarakan di Toronto, Kanada. Apa saja yang sudah terjadi? Seperti prediksi saya, expect the unexpected, expect a twist guys ya. Beberapa mayoritas prediksi saya benar di Money in the Bank Premium Live Event, karena memang feeling saya makin lama makin bagus ya guys ya. Saya tidak mau menyombongkan diri karena prediksi saya tidak semuanya benar, ada beberapa ekspektasi yang juga salah, dan pastinya kita mendapatkan hype menuju SummerSlam yang cukup luar biasa sampai mengorbankan koper Money in the Bank. Kita juga tahu ada kehadiran yang tidak diekspektasi sama sekali, yaitu John Cena yang akan mengumumkan kalau dia sudah pensiun, tetapi belum ding, karena pensiunnya masih 2025 guys. Ada 5 match, tapi Money in the Bank tahun ini cukup memberikan bekas yang luar biasa. Bekasnya bukan berarti hanya seberapa keren matchnya, terus apa hasil yang didapat di sini, tetapi juga ada botch yang cukup mengotori kualitas dan result dari Money in the Bank tahun ini guys ya. Saya akan mereviewnya, saya akan mengulasnya sesuai dengan pendapat saya pastinya, dan kita mencoba memprediksi apa yang terjadi setelah ini. Kita akan bahas lengkap di review kali ini cuma di channel Gilang Gulat. Saya hadir dengan ya gambar background yang berbeda dari review sebelumnya guys ya, biar ada yang baru aja karena udah 10.000 subscriber guys. Oke, dan langsung aja kita bahas Money in the Bank tahun ini. Tapi sebelum saya mau bahas matchnya, saya mau bahas dulu kehadiran John Cena di Kanada di pertengahan Money in the Bank, dan cukup mengejutkan karena dia mengumumkan kalau dia secara resmi pensiun dari dunia gulat guys ya. Sejak Trish Stratus masuk dan mengumumkan ada tamu yang spesial, saya tidak expect siapa-siapa. Saya kira mungkin ada legend, saya mungkin kira ada mungkin sebatas Tori Wilson atau Molly Holly lah guys. Tapi ternyata ada John Cena bro. Tidak ada yang menduga, kaget saya. Tapi kekagetan senang saya berubah drastis sejak dia mengeluarkan tulisan di handuknya, "The last time is now." What the hell? Why tiba-tiba last time is now? Ini musim sebuah Premium Live Event WrestleMania masih jauh. Langsung ekspektasi, ini kah dia run terakhir dia di SummerSlam besok kah? Sedini ini kah mengumumkannya, secepat ini mengumumkannya gitu. Saya langsung kaget lah di situ. Terus saya kira di belakang bajunya Cena tertulis "You can see me after this", ada pintu di situ. Sudah kayak dia siap mau retire, udah siap mau jadi kayak ngerasanya tuh kayak pensiunnya tuh udah besok gitu loh guys. Atau bahkan hari ini dia ngomong aja deh, "Tonight I officially announce my retirement." Itu kan kayak orang mengumumkan kalau dia retire bentar lagi. Atau bahkan malam itu juga. Rasanya sedih, campur aduk. Mau senang mau sedih itu campur aduk guys. Karena kita belum tahu apa selanjutnya, apa yang memang dimaksud ini. Jadi Cena bilang dia akan menjawab semua pertanyaan wartawan di post show. Alright, di post show. Tapi di pidatonya dia ini, promonya dia menyebut, awal dia bilang dia officially retire dari pro wrestling, dari WWE. Tetapi dia bilang di tahun depan nanti di Netflix, WWE sudah masuk Netflix, Cena akan akan punya beberapa match terakhirnya. Dia menyebut Royal Rumble 2025 akan jadi Royal Rumble terakhirnya, Elimination Chamber akan jadi Elimination Chamber terakhirnya, dan WrestleMania Las Vegas akan jadi WrestleMania terakhirnya. Itu sampai situ doang dia bilang guys. Jadi WrestleMania Las Vegas akan jadi WrestleMania terakhirnya. Dia hanya bilang itu. Jadi yang ada dalam benak kita sampai selesai acara, yaitu John Cena akan mengakhiri karirnya dalam dunia gulat, in ring karir itu di WrestleMania. Dan bisa jadi itu maksudnya adalah match terakhir Cena WrestleMania guys.
Itu yang dibilang Cena, itu yang kita pikirkan sampai selesai acara. John Cena, match terakhirnya di WrestleMania tahun 2025. Mungkin ini memang saat WWE pindah ke Netflix itu mungkin ekspektasi Netflix itu agak tinggi. Jadi WWE butuh John Cena gitu ya sih mungkin ya. Nah, di post show, di press conference, Cena menjawab berbagai macam pertanyaan. Cuma ada satu yang mau saya bahas, yaitu ada yang bertanya, apakah benar match terakhirnya John Cena di WrestleMania 41? Jawabannya tidak, guys. 2025 adalah tahun terakhir John Cena. Jadi dia akan selesai di WWE Desember 2025. Ngumumin pensiun di tahun 2024 Juli. Kalau dia mau terakhir bergulat Desember 2025, Desember 2024 aja belum. Menurut saya terlalu dini untuk mengumumkan ini. Dan kita juga, saya pun merespon dan meriaknya terlalu dini. Saya kira memang bener pensiun di WrestleMania bahkan, atau dalam waktu dekat lah gitu. Jadi saya agak bukannya kecewa. Kalau kecewa dia pensiun mungkin iya guys ya, sebagai fans gulat kita yang memang ngefans sama Cena dari dulu, ngikutin Cena dari dulu. Tapi saya merasa dipermainkan di sini guys. Saya merasa dipermainkan perasaan saya. Dari Cena keluar saya senang, Cena bilang ini waktu terakhirnya saya sedih, terus Cena bilang WrestleMania saya lumayan agak senang tapi tetap sedih karena WrestleMania akan jadi WrestleMania terakhirnya. Tapi pas di press conference dia bilang dia konfirmasi lagi Desember 2025 terakhirnya John Cena. Saya yakin seperti yang saya bilang tadi, ini kesepakatan WWE dengan Netflix. Netflix butuh momentum besar. Netflix butuh sesuatu yang besar untuk hadir dalam Netflix mulai menyiarkan WWE di seluruh dunia, yaitu John Cena. Yang positif yang harus saya tunggu adalah guys, di 2025 nanti kita akan full John Cena. Karena John Cena bilang ada sekitar 40-an tanggal yang dimana dia akan muncul dalam episode Raw dan juga episode SmackDown. And that's good news guys ya, untuk kita semua fansnya John Cena. Dan kita bisa menikmati John Cena sepanjang tahun kita. Berarti kemungkinan Cena akan bertemu dream match dengan pegulat-pegulat baru itu sangat tinggi. Dan juga kemungkinan Cena bertemu pegulat-pegulat lama yang rivalry-nya bagus dengan dia itu pasti sangat menyenangkan. Itu hal positif yang harus kita nantikan, terlepas dari perasaan yang dipermainkan sebelumnya guys ya. Kalau saya pengen sekali ngelihat Cena lawan CM Punk lagi, dan juga Cena lawan Randy Orton lagi, atau mungkin Cena lawan Cody Rhodes, atau mungkin siapa, atau The Rock lawan Cena part ketiga, atau bukan Cena, bahkan John Cena lawan Braun Breaker, orang-orang baru, lawan orang-orang seperti Sami Zayn atau Finn Balor. Kita nantikan saja guys. Tapi itu akan jadi waktu yang sangat luar biasa, membekas, dan juga it will be legendary guys. Saya cukup senang dengan pengumuman John Cena ini, tetapi saya cukup merasa dikecewakan dengan perasaan saya yang dimainkan di pengumuman John Cena. Sama sekali gak ekspektasi. Orang Kanada pasti senang banget guys John Cena hadir di Money in the Bank. Gak ada yang expect, gak ada rumor, gak ada berita apa-apa. Cuman kita kan tahu John Cena sudah mengumumkan kalau dia akan pensiun dalam waktu dekat. Tapi kita gak tahu dia akan mengumumkannya di Money in the Bank ini. Yang saya kira terlalu dini. Dia bisa mengumumkan di SummerSlam loh, sebulan lagi, atau bahkan dia mengumuminnya di Royal Rumble sekalian, on the way to WrestleMania gitu. But that's it, that's what happens ya guys ya. Itu yang kita dapatkan di Money in the Bank hari kemarin. Tetapi itu sudah cukup menyenangkan. Kehadiran John Cena selalu akan terasa spesial, dan tahun terakhir John Cena adalah confirm 2025. Ini udah 10 menit ngomongin John Cena. 9 menit ya saya ngerekamnya guys. That's okay, kita ngomongin dulu apa yang terjadi di Money in the Bank. Di match opening kita untuk Money in the Bank 2024 yaitu Men's Ladder Match ya guys ya. Dengan peserta-peserta berikut ini yaitu ada Carmelo Hayes, Drew McIntyre, LA Knight, Jey Uso, Chad Gable, dan juga Andrade guys. Mereka memperebutkan sebuah koper yang pastinya akan dipegang selama setahun penuh. Siapa yang akan jadi sasaran untuk cash in tahun 2024 dan tahun 2025 nanti. But that's not what we get. Singkat cerita, matchnya ini dimenangkan oleh Drew McIntyre. Terdapat momen
akan menangnya Chad Gable, Jey Uso, dan juga LA Knight. Jadi persaingan yang sangat terlihat di sini ada di Jey Uso dan LA Knight guys ya, sejak awal. Carmelo hanya penggembira di antara feud-nya LA Knight dan Jey Uso, terus Andrade juga hanya penggembira, dan bahkan Chad Gable, ekspektasi saya di mana dia diganggu Wyatt Six sama sekali tidak ada. Dia cuma dapat momen tergantung di atas. Momen-momen salto dari Andrade dan Carmelo cukup menghibur, itu jadi pusat entertainment yang mereka sajikan di sini guys ya. Sementara itu Drew McIntyre kebanyakan menghilang di sini. Ada beberapa momen klimaks untuk Drew tapi nggak terlalu signifikan. Dia cuma dapat momen yang besar seingat saya guys ya, itu di menjelang ending aja. Jadi menjelang ending kita tahu bagaimana Jey Uso dan juga LA Knight bersaing, dan kemudian Jey Uso udah mau ngambil koper, terus Drew McIntyre mengganggunya sampai pada akhirnya Drew McIntyre mendapatkan koper Money in the Bank. It's a great match. Saya happy banget, saya senang banget. Match Money in the Bank untuk men's ini sangat-sangat memuaskan bagi saya. Tetapi saya bilang di awal kalau match yang woman better kalau saya bilang guys ya. Kita bahas nanti aja sesuai urutannya. Yang jelas kemenangan Drew McIntyre dengan opening match-nya leather match, ekspektasi saya sudah semakin mantap kalau Drew akan cash in malam ini juga. Saya tahu guys, ketika udah diumumkan Men's Money in the Bank di opening, ini saya udah yakin banget Drew akan menang, dan benar ternyata Drew menang guys. Dan ketika Drew menang, saya sudah tahu banget pasti cash in, dan ternyata benar cash in guys. Bagus banget, ekspektasi saya yang sudah dikabulkan oleh Triple H. Kita bahas nanti ya, wasted Money in the Bank. Banyak yang bilang Money in the Bank-nya sia-sia, Money in the Bank-nya dibuang, tidak dimanfaatkan sama sekali. Ngapain match susah-susah kalau kopernya nggak dipakai, nggak digimmick, bla bla bla. Kita bahas nanti guys ya. Tapi untuk apresiasi semua semua partisipan untuk Money in the Bank men's tahun ini, saya merasa matchnya sangat oke banget, sangat solid banget. Peran dari masing-masing itu porsinya tuh cukup signifikan guys ya. Walaupun kita tahu mereka nggak akan menang seperti Andrade dan Carmelo, ini mereka nggak akan menang guys. Tapi mereka sudah all out untuk memberikan tontonan yang luar biasa di opening Money in the Bank tahun ini. Kemenangan Drew McIntyre memang jadi kesal banyak orang, apalagi dia cash in gagal guys ya, karena orang berharap Jey Uso teori cover poster itu memang sering banget tidak memutuskan siapa pemenangnya guys ya. Dia jadi cover, dia harus senang aja udah dapat cover. Udah dapat spot di cover tuh udah harus senang lah. Dia tidak perlu berharap dia yang menang Money in the Bank, seperti bagaimana WWE mengiklankan Jey Uso sebagai center favorit of Money in the Bank winner. Banyak yang bilang kasihan Jey Uso bang, nggak apa-apa guys. Jey Uso mungkin belum setara itu kalibernya, dan Triple H berpikiran kalau cerita Drew McIntyre CM Punk menuju SummerSlam jauh lebih penting daripada nge-build up seorang mid-carder menuju main eventer dengan gimmick cash in, gimmick koper. Alright. Jadi untuk yang men's leather match saya cukup bahas sampai di sini. Seperti yang saya bilang tadi, opininya matchnya keren, matchnya solid, dan karena memang inti dari pertarungan briefcase ini adalah apa yang terjadi di match-match berikutnya. Match selanjutnya, match akamsi kita, Sami Zayn hadir untuk mempertahankan Intercontinental Championship melawan The Underdog Bron Breakker. Saya ekspektasi match ini akan keren, lumayan. Kalau saya bilang guys ya, lumayan keren. Bron Breakker tidak dapat spear di sini guys. Mungkin WWE mau, sorry kalau salah guys ya, kalau mungkin saya melewatkan spearsnya. Tapi saya ingat saya dia nggak ada spears di sini, dan mungkin WWE menyimpan spearsnya ini atau membuat spearsnya ini adalah gerakan pamungkas, gerakan terkuat, jadi mustahil atau mungkin susah untuk di kick out. Jadi karena Bron Breakker di booking kalah di sini, jadi Bron Breakker tidak mengeluarkan spears maksimalnya di sini guys ya. Sami Zayn bisa dengan cerdik menghindari spears yang coba dilancarkan oleh Bron Breakker di match ini. Seperti kita tahu, matchnya retain the championship, tetapi ekspektasi saya matchnya akan sangat keren. Tidak begitu guys ya, karena mungkin sudah diambil semua reaction kerennya di match opening tadi. Cuma saya akan merasa sangat tidak puas dengan bagaimana crowd mereaksi apa yang terjadi di match ini. Kita tahu si Sami itu adalah Kanada dong.
Walaupun dia Montreal ya guys ya, tapi kan ini Kanada juga gitu loh. Harusnya reactionnya itu cukup besar. Apa mungkin crowd Toronto memang nggak se-pop itu ke Sami Zayn, atau memang tidak kedengeran keberisikannya tuh sampai ke sound televisi, sound layar, sound yang di premium live eventnya ini guys. Mungkin aja begitu, tapi saya ngerasa popnya tidak terlalu besar untuk Sami Zayn di Toronto, Kanada ini. Dan untuk matchnya tidak jelek, tapi tidak sebagus yang saya kira. Dan matchnya pun bisa dibilang cukup kaliber Monday Night Raw main event lah guys. Kalau Sami menang, Bron Breakker bisa dikunci dengan clean, dan saya rasa Bron Breakker nggak puas sampai di situ. Dia mungkin akan mengincar lagi, dan mungkin kita dapat Fatal 4-Way yang saya harapkan sebelumnya, atau bahkan Sami Zayn udah nggak mau lagi ditantang Bron Breakker guys. Jadi ada kemungkinan matchnya akan feudnya Breakker ke Sami Zayn masih akan berlanjut, dan mungkin saja bookingan endingnya itu si Breakker yang dapat Intercontinental Champion guys. Tapi itu hanya bisa dijawab oleh waktu dan Bapak Triple H guys. And that's it, gak usah selesai kita ngomongin matchnya. Menurut saya agak biasa, tapi ya lumayan keren, tidak jelek. Dan memang Bron Breakker di sini hanya menjadi hanya diberikan kesempatan besar lah dari Triple H untuk bisa memaksimalkan talentanya dan bagian dari pushnya dia ke depan. Dan masih butuh waktu untuk Bron Breakker biar bisa maksimal dapat reaction yang diinginkan dari penonton. Match ketiga cukup mengejutkan bagi saya guys. Walaupun saya tahu ada rumor katanya Bloodline yang akan main event, tapi pas saya lihat dan ternyata memang benar Bloodline yang akan main event, dan saya melihat World Heavyweight Championship yang jadi nomor 3, ada kekecewaan di saya ini. Berarti cash in yang saya duga terjadi mungkin bisa jadi nggak terjadi. Jadi kemungkinan itu menurun guys. Kemungkinan cash in itu menurun jadi di sini. Dan sampai ending Money in the Bank pun saya masih bertanya-tanya kenapa Bloodline jadi main event. Kita bahas nanti guys ya. Tapi di sini intinya adalah World Heavyweight Championship match, Damian Priest melawan Seth freaking Rollins. Untuk build up-nya saya sudah bahas di prediksi. Tapi apa yang terjadi di match ini sangat powerful menurut saya. Bagaimana performance dari Seth Rollins yang selalu memuaskan, yang saya rasa membuat match World Heavyweight Championship ini memang harusnya di main event guys. Kalau kita lihat performa apa yang terjadi dengan Cody lawan Bloodline kemarin di main event gitu. Ini layak main event matchnya. Ini kita belum ngomongin endingnya guys ya. Menurut saya udah oke lah. Cuma setiap beberapa menit ini si Damian Priest ngecek ke entrance. Begitu juga Rollins ngecek ke entrance. Sangat di build up di match ini sejak awal. Mereka ini ekspektasi Drew akan datang karena Drew udah berjanji. Cuma Drew yang berjanji kalau dia cash in malam ini juga. Jadi mereka ini udah was-was guys di match ini. Mereka akan di cash in malam ini. Jadi Rollins sempat ngelihat ke entrance, mana nggak ada. Ayo keluar aja. Bahkan Rollins bilang ayo keluar sini Drew katanya. Bahkan si Damian Priest ngecek juga nggak keluar juga Drew. Saya pikir ya fokus match aja dulu. Drew mungkin keluarnya belakangan gitu. Kalau saya pikir gitu guys. Kenapa mereka ngelirik-lirik depan terus? Dan story yang kita tahu di sini juga sebelum match, Damian Priest berpesan dengan orang-orang Judgment Day yang lagi main PS di dalam. Dia tekankan kalau saya jangan sampai diganggu ya matchnya, jangan sampai ada interference dari kalian semua katanya. Terus Finn Balor ditunjuk juga dengan direct gitu ngomong ke Finn Balor, kamu juga jangan ganggu. Terus Finn Balor mukanya nggak enak, oke bos katanya gitu. Kayak kesal gitu. Saya menduga Finn Balor akan keluar, ternyata nggak keluar sama sekali Judgment Day sesuai dengan omongannya guys. Nah di Raw nanti kita cari tahu bagaimana kelanjutan perselisihan antara Finn Balor dan juga Damian Priest. Yang jelas matchnya solid, matchnya oke. Dengan bumbu-bumbu ekspektasi kehadiran Drew. Dominasinya bergantian masing-masing. Saya cukup impress sampai di botch money-nya guys. Why gitu Damian Priest dua match besar berturut-turut ngebotch dianya. Kayaknya match sebelumnya juga kan tahu ya. Pokoknya ngebotch gitu loh. Oke lah, di kelas ada Castle botch ya, karena talinya memang bermasalah. Banyak yang bilang talinya bermasalah. Nah ini botchnya sangat-sangat signifikan dan membekas di hati semua yang menonton. Pasti guys. Pasalnya botchnya adalah ketika
Seth Rollins sudah klimaks maksimal, dia kunci si Damian Priest. Wasit tahu ini bukan endingnya, wasit hitung 1, 2. Damian Priest tidak bergerak, wasit berhenti hitung dan wasit bilang tidak jadi. Itu udah jelas hitungan 3, bro. Udah 1, 2, 3 harusnya. Ini wasit bukan Shane McMahon di Gulat Rewind Attitude Era loh, guys. Ini wasit yang beneran gak ada story-nya. Dia begini-begini, dia tahan gak jadi. 3 itu hitungannya, Rollins menang. Nah tapi kita yang waktu wacelong menduganya kan begini. Harusnya ada musiknya Drew di situ yang menghentikan wasit. Tapi ternyata musiknya Drew telat datangnya. Karena memang sesaat setelah itu, sesaat setelah orang duga ini hitungan 3, tapi ternyata wasit hentikan dan Damian Priest nggak kick out. Damian Priest diam aja nggak kick out, guys. Kemudian keluarlah Drew. Keluar Drew, langsung cash in. Drew keluar langsung cash in. Berarti matchnya berubah jadi triple threat match, guys. Jadi matchnya berubah jadi triple threat match. No disqualification ya kalau triple threat match, guys ya. Dia in the middle of the match dia cash in. Dia nggak mau cash in nunggu lama-lama. Dia cash innya di tengah match. Mereka udah pada capek tuh ceritanya. Ketika Drew McIntyre keluar dan cash in, well. Seperti dugaan kita semua, seperti semua crowd ekspektasi, CM Punk hadir dan screw Drew McIntyre. CM Punk hadir, menghajar Drew ke bawah, dia hantam pakai kursi, dia sempat hantam pakai World Heavyweight title si Drew itu. Terus langsung si Damian Priest yang sudah bisa bangkit langsung bisa kunci. Bisa chokeslam dan kunci. Jadi Drew pas masuk tuh sempat claymore dulu, guys, biar pada pingsan gitu loh. Jadi terakhir chokeslam dari Damian Priest dan kunci dan menang. Dan si Punk senang banget. Dan once again Drew McIntyre got screwed by CM Punk. Ini akan menguatkan hype menuju SummerSlam. Sebelum kita bahas detail tentang orang yang akan membahas tentang wasted money in the bank, saya mau ngomong dulu soal botchnya Damian Priest, guys. Damian Priest ngebotch. Kita menduga, saya pun merasa kayaknya iya. Itu kesalahan dari soundman di belakang yang lupa mencet atau mungkin delay mencetnya loading dulu karena mungkin RAM-nya cuma 3 giga. Jadi mencet musiknya telat. Tapi ternyata, guys, kemungkinan besar bukan itu. Dave Meltzer bilang yang salah dalam botch itu bukan soundman atau musik yang datangnya telat, tetapi murni Damian Priest. Damian Priest itu lupa kick out katanya. Cuma itu masalahnya, guys. Mungkin Damian Priest lagi pusing apa gimana gitu. Mungkin dia agak concussion pada saat move-nya Seth Rollins itu apa gimana sih juga nggak paham. Tapi yang jelas Damian harusnya kick out, guys, di situ. Tapi dia tidak kick out. Entah lupa, entah concussion. Itulah letak boardnya di situ. Bukan salah soundman ya, guys ya. Jadi soundman nggak akan dipecat tuh karena bukan salah dia. Kick outnya di situ. Wah, gila kalau saya bilang Damian Priest bisa botch 2 kali dan botchnya maksimal, guys. Yang ini maksimal banget. Tahu nggak apa kata Triple H ditanyain soal botch? Triple H bilang apa coba? Keputusan wasit sudah mutlak. Lagi-lagi itu dia bilang nih, guys. Randy Orton, Gunther, itu juga ada kontroversi kan endingnya. Triple H bilang apa? Keputusan wasit sudah mutlak. Untuk menutupi botchnya dia begitu, guys, ngomongnya. Jadi kita nggak bisa berdebat lagi. Jadi orang nggak bisa, ayo rematch lagi. Harusnya rematch. Harusnya Damian bukan ini. Dan kalau dibilang wasit keputusannya mutlak, apa boleh buat? Udah, kita tinggal ngikutin aja. Gitu. Itu bagian yang cukup saya kesalkan dari ini. Kalau nggak ada itu bagus, guys. Sempurna, solid banget matchnya. Botch lagi yang sangat-sangat mengecewakan. Sangat-sangat bikin kita garuk kepala melihatnya. Kenapa kok bisa? Namanya mungkin ya, guys, kita husnuzon aja. Kalau saya bilang positive thinkingnya si Damian Priest itu concussion pada saat terbanting ataupun apa move sebelumnya begitu. Dan Triple H pun acknowledge kesalahan itu. Dia bilang matchnya keren, tapi sayang banget orang akan mengingat bagian kesalahan itu karena mereka cuma manusia biasa. Triple H bilang gitu. Tapi tetap dia bilang yang nggak bisa didebatkan adalah keputusan wasit mutlak. Itu tidak bisa diperdebatkan, guys, kalau saya bilang. Tapi jelas Triple H
mengiyakan kalau itu kesalahan, human error. Dan sayang banget match sebagus itu yang diingat orang-orang adalah botsnya Damian Priest. Damian Priest harus ditegur nih kalau saya bilang. Harus dikasih peringatan, jangan sampai kayak gitu lagi gitu. Bisa-bisa gara-gara ini yang tadinya mungkin championship-nya bisa dipegang lama, ditarik mungkin guys, dengan cara apapun. Gunta kalau saya yakin guys, Gunta tinggal nunggu waktu tuh SummerSlam tuh. Udah layak Damian Priest diganti. Mungkin bukan karena botnya guys. Kalau saya lihat bukan karena botnya kemarin, dia layak diganti. Karena untuk dalam segi storyline ini ya, build up-nya Damian Priest memang harus menang di sini, tapi udah waktunya dia harus lepas title di SummerSlam nanti. Nah, Gunta, The King General sudah menunggu untuk mendapat World Heavyweight Championship yang saya juga sangat berharap Gunta yang menang. Early prediction, Gunta is the new World Heavyweight Championship. Sekarang kita ngomongin wasted Money in the Bank briefcase. Ada yang berpikir, disia-siain aja, ngapain susah-susah, ngapain lomba-lomba cuma untuk demi story-nya si Empang lawan Drew McIntyre saja. Ngapain sih Triple H, apa sih bagusan Shawn Michaels yang ngebooking NXT Heatwave. NXT Heatwave lebih bagus jauh daripada Money in the Bank. Gara-gara apa? Gara-gara briefcase-nya nggak jadi dipakai selama 1 tahun. Kalau saya guys ya, saya bukan gimana ya, yang saya rasakan di Money in the Bank tahun ini dengan briefcase di cash in di malam yang sama dan gagal, sia-sia, wasted. Pendapat saya, Money in the Bank itu tidak jauh lebih besar dari SummerSlam, bro. SummerSlam one of the biggest, nomor 2 terbesar acaranya WWE. It's okay, Money in the Bank Premium Live Event ini menjadi build up untuk SummerSlam dengan cara mengorbankan Money in the Bank. Menurut saya cukup worth it. Koper dikorbankan untuk semakin menguatkan story-nya si Empang dan Drew McIntyre untuk SummerSlam. Karena hype-nya mereka sangat kuat nih. Butuh sebuah pengorbanan lebih besar lagi untuk biar orang menantikan sekali feud ini. Karena orang banyak yang memuji-muji bagaimana build up Drew McIntyre untuk lawan si Empang ini guys. Sebelum briefcase ini terjadi, drama koper ini membuat marah banyak orang gitu. Kalau menurut saya cukup worth it digunakan untuk hype sebuah match besar menuju SummerSlam. Dan pikiran saya gini guys, soalnya kan Money in the Bank di tahun lalu kita udah dapat build up-nya, kita udah dapat gimmicknya setahun guys. Dari Money in the Bank sampai WrestleMania. Nggak setahun sih ya, mungkin sekitar 10 atau 9 bulan. Lama loh itu. Berbagai macam drama cash in, drama koper nggak jadi terus cash in, sampai akhirnya WrestleMania. Kita udah nikmati itu guys. Sampai kita kesal juga, lama banget sih ini cash in-nya. Nah sekarang gantian dong. Highlightnya untuk woman aja. Gantian, tidak harus ada gimmick koper. Di setiap tahun tidak harus ada gimmick koper gitu guys. Biar tidak bosan. Kalau bisa koper tidak diadakan, berarti kita harus expect ada sesuatu yang lebih keren yang dipersiapkan oleh WWE. Mending cash in untuk cerita yang lebih besar dan gagal daripada cash in ke seorang mid-carder yang nanti nggak tahu akan kemana, yang nanti nggak tahu akan cash in kemana, yang nanti tiba-tiba mengancam NXT title untuk di cash in, mengancam US Intercontinental title untuk di cash in gitu. Buat apa? Kita udah bilang kan di Money in the Bank yang mid-carder hampir semua. Jadi saya merasa memang sepenting itu build up Drew lawan si Empang tuh sepenting itu sampai koper harus dikorbankan. Apakah wasted? Saya bilang no. It's for the sake of storyline. It's for the sake of rivalry guys. Luar biasa kalau saya bilang. Apakah Drew nanti akan dapat kesempatan untuk menjadi World Heavyweight? Yes. Pasti dia akan dapat kesempatan itu lagi. Tapi for now, kita harus menikmati apa yang WWE sajikan. Kita sudah menikmati apa yang WWE sajikan sebelakangan ini. Dan build up Drew lawan si Empang ini. Dan sampai nanti di SummerSlam.
Untuk matchnya tolong jangan berekspektasi dulu saya bilang guys ya. Karena saya masih agak ragu dengan kualitasnya si Empang bertanding. Tapi semoga tidak mengecewakan karena build-up-nya luar biasa. Luar biasa menggairahkan. Luar biasa full of drama. Akan sangat menyebalkan kalau matchnya ternyata tidak mantap. Cukup panjang nih saya bahas ini karena ini bagian penting dari premium live event tahun ini, Money in the Bank, dan ini layak di main event harusnya. Entah kenapa, heran banget saya. Dan drama Liv Morgan yang saya ekspektasi tidak terjadi, berarti memang belum begitu signifikan ya untuk membuat Damian Priest menerima Liv Morgan dengan sebuah bantuan. Karena yang lebih dipentingkan lagi-lagi adalah story-nya CM Punk dan Drew McIntyre. Kasihan Drew iya. Kalau memang dianya sendiri pengen dapat World Heavyweight Champion dalam segi apa personalnya guys ya, dalam realnya. Tetapi kalau saya bilang Drew McIntyre senang-senang aja karena saat ini dia jadi salah satu cerita besar SummerSlam guys. Kita tahu cerita besar WrestleMania adalah Cody, Rock, Roman. Saat ini cerita paling besar SummerSlam bahkan bukan Cody Bloodline, bukan Punk Drew guys. Cerita paling besarnya untuk SummerSlam. Dan setelah matchnya selesai, kita lihat bagaimana Seth Rollins marah-marah ke CM Punk yang ganggu match dia. Jadi kan jatuhnya berarti CM Punk ganggu matchnya si Rollins kan sih. Rollins bisa aja menang. Tapi ada CM Punk ini sangat-sangat mengganggu dan merusak strategi yang sudah dibentuk oleh Rollins. Dan ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang kita tahu sejak CM Punk kembali, yang marah pertama siapa? Rollins. Sejak CM Punk kembali, yang di build up untuk match lawan CM Punk di WrestleMania siapa? Rollins. Nah, karena CM Punk cedera itu semua nggak terjadi. Jadinya WWE ceritain Drew dan CM Punk ini build up sampai SummerSlam ini karena CM Punk cedera gara-gara itu. Dan Rollins marah ke CM Punk. Ini tujuannya jelas. Rollins akan kemana setelah ini dan CM Punk akan kemana setelah lawan Drew McIntyre. Rollins is the next feud of CM Punk. Hopefully, saya sangat berharap itu terjadi dan saya juga sangat berharap tolong CM Punk jaga kesehatan. Tolong CM Punk hati-hati dalam mengeksekusi sebuah gerakan, menerima selling sebuah gerakan harus hati-hati. Karena sangat menyebalkan sekali kalau dia match lagi terus cedera lagi, guys. Dia kan baru muncul WWE satu kali dan match satu kali langsung cedera. Itu pun Royal Rumble, bukan match one on one. Sangat-sangat menyebalkan guys. Tolonglah CM Punk, tolong CM Punk, jangan lakukan lagi kesalahan-kesalahan yang biasa Anda lakukan, yaitu botch untuk diri Anda sendiri dan cedera untuk diri Anda sendiri, dan itu mengorbankan excitement yang sudah di build up oleh para fans di seluruh dunia. Sebel banget saya kalau tahu dia cedera lagi tuh. Kayak gimana, kayak kesel banget lah rasanya gitu loh. Kita udah ekspektasi tinggi-tinggi CM Punk dream match lawan Cody, CM Punk lawan Rollins, dibanting sekali cedera. Apa-apaan coba? Tolonglah. Tapi saya nggak mau memperbanyak excitement saya untuk CM Punk dan Rollins nantinya guys ya. Saya fokus dulu nih, CM Punk sama Drew harus bagus dulu nih. Nanti di puncak matchnya di SummerSlam tahun 2024 guys ya. Tapi yang jelas sekali lagi kita tahu kalau Rollins sudah siap untuk nge-feud dengan CM Punk lagi. Terus sebelum CM Punk selesai di SummerSlam nanti, sebelum CM Punk menuju SummerSlam, Rollins akan gimana nanti di SummerSlam? Bisa jadi Rollins akan off dulu, bisa jadi Rollins akan dapat feud baru, mungkin lawan siapa, atau bahkan dia akan masuk ke triple threat ataupun fatal 4-way untuk intercontinental atau apa, gimana saya kurang tahu guys ya. Tetapi untuk saat ini fokus kita untuk menuju SummerSlam, the biggest event of the summer is CM Punk versus Drew McIntyre. Cukup panjang pembahasan saya di sini guys ya. Match berikutnya kita ketemu dengan Women's Money in the Bank Ladder Match guys ya, yaitu dengan peserta Io Sky, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, Naomi, Zoe Stark, dan Chelsea Green. Ini prediksi saya yang salah, tapi favorit saya menang. It's okay, saya cukup senang dengan kemenangannya Tiffany Stratton yang dapat Money in the Bank-nya. Kenapa saya bilang match ini better daripada yang men guys ya? Kenapa? Karena semua woman yang terlibat punya momentum besar dengan porsi klimaks yang lebih banyak daripada yang men. Kalau teman-teman perhatiin matchnya secara full, woman lebih banyak guys.
Bagian-bagian klimaks salto, klimaks power bomb dari atas, klimaks finisher dari atas, komedinya si Chelsea Green juga dilibatkan di sini, performa Zoe Stark yang luar biasa, Io Sky yang hampir menang yang sangat menyenangkan juga kalau menanti dia menang. Lara Valkyria mungkin tidak terlalu signifikan, tapi juga ada momentum kuat yang dia miliki. Naomi juga selalu menghibur. Tiffany Stratton yang terlihat cukup meyakinkan untuk bisa menang dan pada akhirnya dia menang. Peran Chelsea Green di sini sebenarnya terlihat hanya melengkapi. Tetapi setiap dia dapat bagian klimaks, menurut saya Chelsea Green terlihat layak untuk dapat, karena memang saya berharap dia menang kan ya. Chelsea Green sempat bekerja sama dengan Tiffany Stratton di sini. Dia sempat kasih finishernya di atas tangga dan porsinya emang nggak banyak, guys. Jadi dari semua momen yang ada, Chelsea Green tuh porsinya sedikit banget. Kayak dari seluruhan match, paling si Chelsea itu cuma dapat 3 spot. 3 atau 4, 3 kayaknya cuma, guys. Termasuk spot di ending. Jadi dia set up table ya di bawah ada 2 gitu ya sama Tiffany tadinya. Ternyata tuh table untuk dia sendiri, guys. Di momen ending, si Chelsea Green jatuh dari atas tangga, menghempas table. Di momen itu saya sadar, aduh udah selesai Chelsea Green, gak ada kesempatannya lagi. Dan pada akhirnya, favorit saya yang menang, Tiffany Stratton. And that's it. That's the Money in the Bank Women's Ladder Match. Dan oke banget, seru banget. Momen yang mantap-mantap banyak terjadi di sini. Kemenangan Tiffany akan sangat menyenangkan, akan sangat intriguing. Kenapa? Karena kita tahu dia berteman dengan Nia Jax. Dan si Tiffany mengancam untuk cash in Bayley dong pastinya. Dan Nia Jax akan lawan Bayley di SummerSlam. Kalau Nia Jax menang championship di SummerSlam, Tiffany Stratton akan mengancam temennya sendiri deh jadi ini. Bisa jadi seperti itu. Atau bahkan Tiffany akan mengancam Bayley dan Nia Jax sejak SummerSlam menuju SummerSlam nanti gitu. Menurut saya story akan berjalan sangat menarik dan saya sangat senang Tiffany Stratton memang layak untuk dapatkan sebuah gimmick. Karena saya berekspektasi Tiffany Stratton itu sudah menang di Queen of the Ring kemarin gitu loh. Lihat dia pakai sebuah mahkota kan kita bayangkan pas banget lah dengan gimmicknya, dengan dia yang menganggap dirinya seorang princess, yang saatnya dia mendapatkan sebuah gimmick yaitu koper Money in the Bank. Walau bukan Chelsea Green yang menang, tapi saya cukup senang, guys. Cuma ada kecewanya karena Chelsea Green nggak menang di sini. Chelsea Green memang ya akan ngejob selalu sepertinya. Nunggu dia tahun depan menang Money in the Bank lagi sudah nggak hype lagi mungkin dia karakternya. Jadi Chelsea Green cuma sampai situ doang, guys. Jadi ekspektasi saya untuk dia nanti mungkin akan berkurang. Sambil kita ke sebuah match yang tidak diharapkan untuk menjadi main event, yaitu Cody Orton KO melawan The Bloodline yang ditemani oleh Tonga Loa Solo, Tama Tonga, dan Jacob Fatu. Match melawan Cody and Friend. Jadi Jacob Fatu akan debut di sini, guys ya. Momen saya bisa akui, guys, banyak momen ngantuk di sini. Jadi ada momen panjang tuh. Si Kevin Owens dihajar ganti-gantian terus tuh. Ngantuk saya tuh di segmen itu tuh. Sampai sudah selesai Kevin Owens dihajar cukup lama, masuklah Cody. Nah, di situ tuh momennya agak mulai hilang dengan ngantuknya tuh. Bisa masuk. Terus Jacob Fatu tuh di vintage Orton, di DT gitu di pinggir di tali ring itu. Jacob Fatu langsung bangkit. Di mana Orton udah siap mau RKO ancang-ancang tapi udah bangkit aja ini orang gitu. Cukup kocak kalau menurut saya ya. Jadi Orton gak ekspektasi kalau Jacob Fatu sekuat itu. Dan Jacob Fatu di build up sangat kuat, guys. Sangat kuat. Kalau kita lihat Bloodline sebelumnya ya kan. Kan di sini kan Jacob Fatu kan enforcer ya. Sama seperti perannya Solo waktu bersama Roman. Jadi kita kalau lihat Bloodline yang dulu, Roman dan Solo itu tetap di mana-mana kekuatan Roman build up-nya. Roman didampingin Solo tuh kayak Solo tuh cuma pelengkap doang untuk tukang pukul yang di bawahnya Roman lah ibaratnya. Jadi kayak Roman kalau males biar Solo yang anu gitu. Jadi Solo tuh hanya bagiannya pembantu lah, yang membantu dia, membantu Roman gitu. Dan performa atau bentukannya Roman atau auranya Roman memang jauh terlihat lebih kuat daripada Solo. Tapi yang di sini saya lihat Jacob Fatu iya tukang pukulnya Solo, guys. Tapi Jacob Fatu yang lebih kuat di sini, dan perannya Jacob Fatu penting banget untuk bantu Solo karena Jacob Fatu yang bisa ngurusin semua orang, sementara Solo hanya menerima
Apa yang sudah diselesaikan oleh Jacob Fatu. Endingnya Cody yang dikunci, bro. Cody yang dikunci, guys. Kenapa? Karena dominasi Jacob Fatu. Itu perbedaan yang cukup signifikan di Bloodline yang baru ini. Di zaman Roman, Solo hanya pelengkap, tapi juga tukang pukul. Di zaman Solo, Jacob Fatu yang perannya seperti Solo ini, Jacob Fatu yang jauh lebih kuat. Jacob Fatu yang melakukan semuanya, Solo hanya menerima endingnya. Begitu. Sama sekali tidak terlihat powerful. Solo kasih jempol ke Cody, langsung kunci. Cody tadinya mau crossroad 3 kali, nggak berhasil ya. Begitu, guys. Saya kira Kevin Owens yang akan dikunci, tapi yang menang Bloodline, yang dikunci si Cody. Ekspektasi kita Heyman keluar, ekspektasi kita Jimmy Uso keluar, ekspektasi kita bahkan Roman keluar, tidak ada sama sekali, bro. So why this is the ending? Why this match is an ending, guys? Heran sekali saya. Sampai ending, sampai selesai pun saya berpikir lah, oh habis ini mungkin, oh enggak lah, habis ini mungkin gitu. Kayak kita menantikan sesuatu yang hampa gitu. Walaupun saya tidak berekspektasi tinggi ya, tapi at least give us the reason why this is the main event. There's no reason. Nggak ada alasan. Kita kalau nanya di press conference pun juga nanya, ada yang nanya gitu kenapa endingnya Bloodline, pasti dia akan membuat sebuah jawaban diplomatis yang memuji-muji performa bla 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 gitu. Heran saya. Ini match bukan berarti ini match bukan standar main event, guys ya. Cuma ada yang lebih penting yang harusnya ditaruh di main event. Atau saya ada dugaan nih. Atau Triple H pengen tahu Money in the Bank jangan lagi drama si Empang Drew yang jadi endingnya. Karena itu sudah ada di Clash at the Castle. Ending tersebut udah terjadi di Clash at the Castle lah. Gak usah lah lagi gitu. Biar ada variasi ending gitu mungkin. Mungkin begitu, mungkin guys. Bagi-bagilah main eventnya gitu. Jangan Drew lagi. Mungkin itu bagian yang menyebalkan dari Money in the Bank. Selain dengan botchnya Damian Priest. Selebihnya, I'm so happy. I'm so entertained dengan apa yang terjadi di Money in the Bank tahun ini. Kita tahu Solo ngunci Cody. Solo udah jelas ngantang Cody di SummerSlam. Cody versus Solo, SummerSlam for the Undisputed World Champion WWE. Dan mark my words guys, Roman Reigns pasti keluar di SummerSlam untuk confront Solo. At least itu early prediction saya. Kalau salah ya namanya juga prediksi. Jadi saya jawabannya namanya juga prediksi, bisa salah. Tapi ekspektasi saya, harapan saya, Roman Reigns akan confront Solo dan membuat Solo kalah di SummerSlam. That's gonna be the biggest moment of SummerSlam. Selain the biggest match-nya CM Punk lawan Drew McIntyre. And that's it. That's all my review for Money in the Bank Premium Live Event Toronto, Kanada. Overall, it's a solid show. Beberapa poin mengecewakan bagi banyak fans, beberapa poin yang sangat menyenangkan, sangat menghibur bagi semua fans yang menyaksikan Money in the Bank. Dan saya yakin momen-momen Money in the Bank yang terjadi tahun ini bisa menjadi momen yang cukup legendaris ke depannya. Kita semakin semangat menuju show of show ya guys ya. Yang kedua di tahun ini yaitu SummerSlam 2024 guys. Bagaimana pendapat teman-teman dari semua hal yang terjadi di Money in the Bank tahun ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menjadi subscribernya Gilang Gulat. Thank you.